Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi hanya hitungan hari kita akan melakukan pergantian tahun dari 2024 menjadi 2025. Tahun yang cukup diwaspadai bagi kita semua karena akan ada kenaikan pajak PPN dari 11% menjadi 12%. Artinya ada kenaikan 1%. Artinya juga ada kenaikan barang-barang ya sekitar 9 sampai 10%. Jadi harga produk komoditas di pasaran kemungkinan besar akan naik 9 sampai 10%, perkiraan sih ya. Tapi kalau itu hanya satu aspek yang dilihat atas adanya beban biaya produk, ada pajak yang naik 1%, sepertinya akan ada kenaikan yang lebih dari 9 atau 10% ya, karena beban produk dari satu produksi sampai ke lokasi penjualan itu semua aspeknya kan juga bisa jadi kemungkinan ada kenaikan. Makanya beban produk atau komoditas sampai ke user atau ke pembeli itu pasti naiknya bisa jadi lebih karena bebannya juga lebih, kira-kira begitu. Soal pajak 12% ini sudah banyak dibahas di podcast YouTube, channel ya seperti channelnya Panji sudah bahas pajak 12%. Lalu yang cukup menarik itu Pak Ganjar, datanya cukup detail, data cukup rigid, jadi bisa dipahami dengan hitungan-hitungan. Lalu guru gembul ada juga ya banyak ya, saya lihat mereka pada ngebahas kenaikan pajak PPN ini 12%, ya kebanyakan dari aspek ekonomi ya, atau dari sedikit-sedikit soal ekonomi politiknya. Kali ini kita akan membahas kenaikan pajak dari 11% menjadi 12%, dalam apa ya, dampak sosialnya dalam ya sudut pandang, atau saya menggunakan kacamata filsafat sosial, tapi tidak begitu mendalam, hanya sekadar menggunakan sedikit sudut pandang, bukan membahas secara komprehensif gitu. Kenapa saya membahas ini? Karena kenaikan pajak PPN 12% ini sudah, seperti yang saya katakan tadi, sudah banyak dibahas di podcast lain atau channel YouTube orang-orang yang sudah memang sudah punya nama. Jadi saya coba membicarakan dari sudut lain gitu, yang sedikit saya memang punya pengetahuan ke sana dalam hal ini ya, filsafat sosial. Yang pertama itu pasti ada, semakin variatifnya, semakin banyaknya varian tindakan kejahatan karena kenaikan PPN 12% ini cukup memberatkan bagi
masyarakat khususnya kelas menengah bawah ya, apalagi ditambah konteksnya saat ini PHK di mana-mana. Terakhir itu saya melihat di berita ada PHK besar-besaran di dari salah satu stasiun TV. Belum lagi kemarin gelombang PHK besar-besaran dari perusahaan-perusahaan fintech, dan yang terakhir itu, yang terbesar itu juga dari Sritex, itu juga masih mengambang ya. Suatu perusahaan besar tekstil terbesar ya di Indonesia, itu juga cukup mengkhawatirkan. Jadi di mana-mana memang kondisinya PHK-nya besar-besaran, ditambah ada kenaikan pajak, sehingga beban masyarakat secara ekonomi semakin berat. Nah, kondisi itu akan memunculkan yang namanya kejahatan, dan tindakan kejahatan akan semakin variatif ya, semakin banyak varian-variannya. Jadi kalau secara kalkulasi sudah pasti akan semakin tinggi, karena kenaikan beban ekonomi itu selain membebanin mereka, ada juga sebagian kalangan itu membatasin mereka dalam akses pendidikan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, juga membatasin kebutuhan-kebutuhan dasar ekonominya, makan, minum, gitu. Dan ini akan menjadi dorongan bagi manusia untuk melakukan suatu tindakan yang kita sebut sebagai kejahatan. Kita sebut kejahatan itu adalah satu konsep sesuatu yang merusak atau merugikan atau menyakitin, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Kejahatan dalam hal ini kita mau melihat dari sudut mana. Dalam filsafat barat, kejahatan yang dilakukan, kejahatan sebagai sifat atau dasar manusia, filsuf barat itu menyatakan bahwa manusia itu adalah dasarnya jahat, seperti pandangan Hobbes atau tulisannya Hobbes. Ya, dasarnya bahwa manusia itu adalah jahat. Sartre juga menyatakan bahwa apa yang ada di luar dirimu itu adalah neraka bagi dirimu sendiri. Neraka itu konsepnya adalah sesuatu yang menyiksa, sesuatu yang menyakitkan. Jadi manusia di luar diri kita itu bagi Sartre itu adalah neraka, bisa menyakitkan, bisa mengerikan. Tetapi di filsafat timur, filsafat Islam, ataupun perkembangan dari filsuf-filsuf Cina, khususnya Confucius, mengatakan bahwa manusia itu dasarnya baik. Jadi berbeda tadi seperti yang dinyatakan filsuf barat. Filsuf timur itu justru mengatakan bahwa manusia itu dasarnya adalah baik, seperti filsafat Mencius, bahwa kebaikan itu sudah kodratnya manusia. Jadi kejahatan itu bukan datang dari manusia itu sendiri, tetapi karena pengaruh luar. Ketika manusia mempunyai kebutuhan, tetapi kebutuhan itu
itu jalan untuk memenuhinya terbatas atau bahkan terhalangi dengan adanya beban yang cukup berat, otomatis dia akan mencari cara bagaimana saya harus memenuhi kebutuhan saya. Dia akan berpikir seperti itu. Bagaimana saya memenuhi kewajiban-kewajiban saya. Nah, dia akan mencari jalan yang ia bisa, yang ia mungkin dilakukannya, terlepas apakah itu baik atau sesuai ketentuan aturan atau tidak, karena demi kebutuhan ekonomi, demi kebutuhan tanggung jawab sosial dia sebagai manusia, misalnya dia sebagai kepala rumah tangga, dia sebagai penanggung jawab dalam suatu lingkup sosial kecil, dia harus memenuhinya itu. Jadi tindakan-tindakan mungkin ya transaksi ilegal akan semakin banyak, transaksi yang dilarang oleh undang-undang juga mungkin akan semakin banyak, transaksi yang dilarang oleh nilai-nilai norma agama juga akan semakin banyak. Banyak ini dalam arti mungkin seperti yang saya katakan ya, seperti yang saya katakan tadi, akan semakin variatif ya. Contoh kemarin dalam konteks tingginya judi online, itu banyak yang kita lihat di mana-mana bunuh diri begitu, dan bunuh dirinya ya cukup unik dalam arti kita baru tahu gitu, kok bisa dia melakukan seperti itu. Ada juga ini di luar konteks judi online ya. Ada juga kemarin kita lihat bahwa seorang pemuda melakukan bunuh diri di bawah jembatan tol, itu terjadi di Bandung ya. Itu juga satu fenomena yang unik. Sebelumnya kita juga belum pernah melihat, khususnya saya belum pernah mengetahui ada orang gantung diri di bawah jembatan tol. Lalu banyak kejahatan-kejahatan yang dilarang agama, dilarang undang-undang, misalnya korupsi. Tindakan korupsi juga akan semakin variatif. Seperti salah satu orang yang punya kedudukan di instansi bank, dia melakukan korupsi terhadap nasabahnya, dan transaksinya itu cukup unik ya, saya lihat di berita. Lalu tindakan kejahatan yang sifatnya destruktif terhadap manusia lain itu ya, misalnya melakukan pembunuhan, itu juga cukup banyak. Nantinya ya seperti yang saya katakan tadi, akan semakin variatif ya, variannya akan semakin banyak yang mungkin kita belum tahu, kita belum menyadari kok bisa mereka melakukan itu gitu. Ya itu karena tadi seperti saya katakan, dorongan-dorongan untuk pemenuhan ekonomi dan tanggung jawab dia sebagai manusia. Bagaimana saya harus memenuhi ini sementara kondisi saya sulit untuk mendapatkan akses pekerjaan, konteks di PHK di mana-mana, lalu beban ekonomi semakin tinggi. Lalu yang berikutnya konflik dalam bersosial akan semakin tajam. Dalam situasi tingginya aktivitas ekonomi, tingkat sensitivitas manusia juga akan semakin tinggi.
seseorang yang sudah banyak menguras waktu, katakanlah lebih dari 10 jam, katakanlah 12 jam dia bekerja sana sini, lalu dia sudah menguras energi, dan ketersinggungan itu akan semakin tajam. Jadi wajar seperti fenomena-fenomena di kota-kota besar, di jalan raya itu, seperti di Jakarta. Di jalan rayanya gampang sekali orang marah, mudah sekali orang memaki, mudah sekali orang melontarkan kata-kata yang kasar pada orang lain karena ketersinggungan, misalnya disenggol sedikit atau senggolan sedikit sesama motor, lalu dia marah. Itu hal contoh ya kecilnya ya. Lalu konflik sosial satu kelompok dengan kelompok lain juga akan semakin tajam, akan mudah gitu, memicu ledakan-ledakan yang dia bisa besar ataupun ya bisa memicu konflik, perkelahian ataupun permusuhan. Ya apapun itu, konflik ini akan semakin tajam karena itu tadi kebutuhannya, kewajibannya, dan untuk pemenuhan itu semua dia harus bekerja lebih dan ekstra begitu. Lalu berikutnya kita melihat akan ada nantinya kualitas manusia itu semakin menurun karena tadi keterbatasan akses pendidikan, keterbatasan pengetahuan. Tetapi ada fenomena menarik belakangan bagi generasi-generasi sekarang, sumber pengetahuannya itu adalah media sosial, TikTok, Instagram, apalagi Twitter, Facebook, ya media-media sosial ataupun internet yang sebenarnya kapasitas atau kualitas pengetahuannya yang dilontarkan di situ atau yang diterbitkan di situ itu perlu dipertanyakan. Kita kan harus memilah mana pengetahuan yang bisa dipercaya dan kapasitas penerbitnya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya generasi sekarang itu mengacu kebenaran atau pengetahuan dari media sosial yang mereka gelutin di situ. Padahal kita tidak tahu siapa itu yang membuat kontennya, siapa yang menerbitkan kontennya, apakah dia punya kualitas atau kapasitas dalam pengetahuan itu, apakah itu kesehatan, apakah itu pengetahuan psikologi, apakah itu pengetahuan, ya macam-macam pengetahuan di situ. Kita kan harus pintar-pintar di situ. Pada akhirnya kita tidak mempunyai kualitas berpikir yang cukup baik karena keterbatasan akses pendidikan tadi, yang akhirnya yang kualitas berpikir kita akan semakin menurun begitu. Manusia itu adalah makhluk yang unik karena diberi akal, unik dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang ada di dunia karena dia punya akal. Maka sebagai manusia kita harus menggunakan akal. Di sini kita menggunakan akal untuk berpikir
untuk menentukan kebaikan dan keburukan, kebenaran dan ketidakbenaran, mana yang tepat dan tidak tepat untuk diri kita, mana yang baik dan tidak baik bagi diri kita dan orang lain gitu. Mana yang benar dan tidak benar secara ketentuan yang sudah disepakatin secara sosial. Di situ kita harus menilai, di situ kita harus berpikir, di situ kita harus menggunakan akal. Nah, problemnya seperti yang saya katakan tadi, kualitas dalam hal ini, kualitas berpikir kita akan semakin menurun. Karena kita tidak mempunyai refleksi, tidak mempunyai waktu untuk melakukan refleksi, dan akses keterbatasan dan akses pengetahuan dan pendidikan itu juga terbatas gitu. Dia katakanlah si Budi ingin menyekolahkan anaknya di suatu pendidikan negeri yang cukup baik dan ya kualitas instansi pendidikan cukup baik lah dikenal, tapi karena keterbatasan uang, keterbatasan dana, dia tidak bisa menyekolahkan anaknya ke institusi pendidikan tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya menyekolahkan atau melakukan pendidikan ya ala kadarnya sesuai uang yang dia punya. Kualitas kecerdasan menurun itu dalam arti bahwa kita kurang memanfaatkan atau mengasah akal budi kita karena hanya dalam mengikuti perintah tanpa memahami dirinya, sehingga dia tidak menggunakan atau mengasah karena memang tidak terbiasa mengasah akal budi yang sudah diterahkan atau yang sudah dikodratkan dalam dirinya. Ya sebagai manusia ya seperti dikatakan tadi bahwa kita manusia itu berbeda dari makhluk-makhluk lain. Kita mempunyai kecerdasan, kita mempunyai akal budi, kita mempunyai bentuk yang namanya otak. Makanya kita menggunakan akal budi kita selalu bertindak dalam ketentuan hasil akal budi kita. Akal budi itu dalam satu pandangan filsafat menyatakan bagaimana kita bisa, akal budi itu adalah bagaimana kita bisa menganalisis, mengurai dan memecahkan suatu problem kemanusiaan atau lingkungan sekitar dengan baik dan tepat dengan aspek-aspek moralnya dan pertimbangan lainnya begitu. Sebagai penutup atas apa yang sudah saya uraikan tadi, ya semoga kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% itu tidak menjerumuskan kita atau menyebabkan kita menjadi manusia yang bukan manusia baik, bukan menjadi makhluk yang mengeluarkan sifat-sifat manusiawi. Maka untuk menghindari itu kita perlu merefleksi kemampuan kita perlu menyadari siapa kita perlu berinteraksi dengan lebih baik dengan orang-orang sekitar untuk memahami dan jalan yang akan kita tempuh itu adalah jalan yang baik bagi diri kita dan bagi orang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Semoga dampak-dampak
kenaikan PPN tadi bukan menjadi trigger bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik bagi orang lain, bagi diri kita,